Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam alaika wa ali ya khairul anam. Rabbul karim wa amtaduhul qimatin fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal khusus salamullah alaika rabbi bi'idhnillah wa'udur ilayya sayyidi binadrah muwasilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-istighraq maknanya tenggelam. Yang dimaksud di sini tenggelam di dalam lautan tauhid, tenggelam di dalam lautan keesaan Tuhan. Di dalam wahidiyah kita mengenal tiga macam istighraq. Istighraq wahidiyah, istighraq di hakikatil Muhammadiyah, dan istighraq ahadiyah. Istighraq wahidiyah yaitu menerapkan la haula wala quwwata illa billah seperti sudah dibahas pada bab billah di muka. Harus diterapkan di dalam rasa hati pada segala keadaan, segala tingkah, segala gerak-gerik lahir batin. Mutlak dalam segala hal tanpa ada pengecualian. Salawat kedua di dalam lembaran Ahmadiyah, Allahumma kama anta ahlu, dan seterusnya, antara lain berisi doa istighraq wahidiyah ini, yaitu pada kalimat antuh rifana fil jati bahri wahda hatta naro, dan seterusnya. Istighraq di hakikatil Muhammadiyah, sadar dan merasakan kejadian segala makhluk, yaitu dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sudah kita bahas pada bab ta'alluq bi janabi. Ini juga harus dirasa seluruh mutlak seperti bila dalam segala makhluk tanpa adanya pengecualian. Istighraq wahidiyah yaitu seperti yang kita praktekkan pada tiap pemahaman shalawat wahidiyah di bagian akhir sebelum membaca doanya fakiru ilallah. Jadi tenggelam di dalam ahadiyat tiga silah, tenggelam di dalam keesaan Tuhan. Adapun cara prakteknya adalah berdiam lahir dan batin, tidak membaca atau menginginkan apa-apa. Dalam konsentrasi pikiran, perhatian, perasaan, penglihatan, pendengaran, dan sebagainya diarahkan tertuju kepada Allah. Tidak ada acara kepada selain Allah, hanya Allah, titik. Bukan kepada lafaz Allah, tetapi Allah Tuhan. Ada yang menggunakan istilah la wujuda illallah, tiada yang wujud selain Allah. Artinya karena kuatnya konsentrasi hanya kepada satu, yakni Allah, maka yang lain-lain atau makhluk tidak kelihatan oleh pandangan mata hati, bukan pandangan lahir. Yang kelihatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dirinya sendiri tidak kelihatan, sehingga mudahnya dikatakan selain Allah tidak wujud, yang wujud hanya Allah. Hal tersebut adalah benar sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in khaliqun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Artinya kurang lebih, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah Tuhan apapun yang lain. Tiada Tuhan yang harus disembah melainkan Dia. Tiap-tiap segala sesuatu itu rusak selain Dia. Baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya kamu semua dikembalikan. Quran surat nomor 28, surat Al-Qasas ayat 88. Itulah dasar hukum yang dialami dan harus diusahakan ketika melaksanakan istighraq ahadiyah. Dalam istilah bahasa Jawa ada yang menggambarkan sebagai kami tenggelam kepada Allah. Ingat, gambaran pasti tidak persis seperti apa yang digambarkan.
Foto tidak persis seperti yang punya foto. Dalam bahasa Indonesia, kami tenggelam arti yang agak dekat adalah terpesona yang sangat mendalam atau tercengang. Dalam bahasa Jakarta disebut bengong. Jadi bengong atau tercengang kepada Allah. Orang yang lagi terpesona terhadap sesuatu dengan terpesona yang sangat mendalam, pada saat seperti itu ia tidak melihat apa-apa selain sesuatu yang ia terpesona itu. Dirinya sendiri pun sudah tidak terlintas dalam jangkauan penglihatan batin atau perasaannya. Baginya pada saat bengong seperti itu, la mawjuda illa sesuatu yang dibengongi itu. Dapat dimengerti bahwa keadaan seperti itu hanya dialami dalam beberapa saat, mungkin dalam beberapa detik, tetapi juga tidak mustahil bisa terjadi dalam tempo lebih lama. Begitulah gambaran kira-kira dari istighfar ahadiyah. Jadi hanya dialami oleh orang yang bersangkutan. Orang lain selain dia tidak merasakannya. Ada lagi yang memakai istilah manunggali kabula dan gusti, menyatunya hamba dengan Tuhan. Dalam ilmiah tasawuf ada yang memakai istilah ittihad. Ittihad bil hulul, pemanunggalan dalam bentuk penjelmaan Tuhan ke dalam diri manusia, dan ittihad bi wahdatil wujud, pemanunggalan manusia dalam diri Tuhan. Akan tetapi kami berpendapat istilah-istilah tersebut sangat tidak tepat, terlalu jauh dari kenyataan yang hakiki. Sebab di dalam istilah manunggal atau istilah ittihad masih ada dua unsur, yaitu kabula dan gusti atau hamba dan Tuhan. Padahal pada hakikatnya hanya satu, Allah, Tuhan, titik. Pengertian yang lebih tepat dan benar adalah harus diterapkan, dipraktekkan, dirasakan, baru mengerti apa dan bagaimana istighfar ahadiyah itu. Seperti halnya kita tidak bisa mengemukakan manisnya gula yang persis seperti rasanya. Jika di dalam mulut kita ada gula, itulah manisnya gula. Begitu juga istighfar ahadiyah. Tidak dapat menguraikan dengan susunan kata, tetapi dapat dimengerti dengan dauhiyah, dengan rasa. Maka perlu dicoba dipraktekkan. Mari kita praktekkan. Sebelumnya mari membaca surat Al-Fatihah satu kali. Al-Fatihah. Istighfar. Adapun lamanya istighfar ahadiyah ini tidak ditentukan. Ada yang dapat melakukan hanya beberapa detik, ada yang 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Insya Allah jika terus menerus mengadakan latihan, lama-kelamaan dikaruniai kemajuan dan peningkatan. Maka beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf, mu'alif sholawat Wahidiyah radhiyallahu anhu, sering menganjurkan supaya banyak melakukan latihan istighfar ahadiyah seperti itu di mana saja ada kesempatan. Jadi tidak hanya ketika mujahadah wahidiyah saja, sesudah sholat maktubah, waktu malam hari, dalam situasi yang tenang, waktu sidang kayol, waktu yang tepat, waktu-waktu istirahat di sawah atau di ladang, di atas kendaraan dan sebagainya. Kesan gunanya besar sekali bagi bertambahnya kebagusan di dalam hati, dan selain itu banyak dikaruniai pengamalan sirri, pengamalan batin di dalam istighfar ahadiyah ini. Istighfar baik istighfar wahidiyah, istighfar min hakikatil Muhammadiyah maupun istighfar ahadiyah, termasuk ibadah batin yang besar sekali nilainya. Di dalam kitab Tartibul Usul fil Auliya halaman 108 disebutkan, jalsatul khairum min alfi hajjah. Artinya duduk sesaat dalam istighfar lebih baik daripada ibadah haji 1000 kali. Tartibul Usul fil Auliya halaman 108.
Ini tidak berarti mengurangi nilai ibadah haji, lalu kita hanya istighfar, tidak menjalankan haji, tidak melakukan sholat dan sebagainya. Sama sekali tidak begitu. Segala bidang harus kita isi sepenuh mungkin. Ibadah haji termasuk rukun Islam kelima, wajib dijalankan oleh siapa yang ada kemampuan. Tidak boleh diganti dengan jenis ibadah lainnya. Lebih-lebih ibadah lahir diganti dengan ibadah batin, sama sekali tidak dibenarkan. Ibadah lahir harus dijalankan menurut semestinya. Di samping ibadah batin juga tidak boleh ditinggalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.